Chapter 144-145. Gairah Sang CEO dingin. Malam hari Anggun menyiapkan keperluan yang akan dia bawa saat liburan ke puncak nanti. Anggun mempacking pakaian miliknya dan suami untuk ke dalam koper, dibantu sama Big Mirna. Akhirnya selesai juga, makasih ya Big. Sama-sama Non, itu sudah menjadi tugas Bibik. Ada lagi yang Non perlukan? Nggak ada Big. Kalau gitu Bibik pamit ke dapur dulu ya Non. Iya Big. Big Mirna berlalu meninggalkan kamar nona mudanya. Sepeninggal Big Mirna, Anggun menonton acara drakor favoritnya, sambil menunggu suaminya pulang. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 8 malam, tapi belum ada tanda-tanda suaminya akan pulang. Apa pekerjaan Mas Fandi masih banyak ya? Anggun mengambil HP-nya dan mencoba menghubungi nomor suaminya. Ternyata nomor Fandi tidak aktif. Anggun memutuskan untuk mengirim chat di grup. Pesan chat grup BKC. Anggun, Assalamualaikum, sepi amat. Sinta, Waalaikumsalam, lagi galau suami belum pulang. Sisil, Waalaikumsalam, senasib dong kita. Anggun, emang suami kalian juga belum pulang? Sinta, iya Anggun. Anggun, gue pikir cuma suami gue yang belum pulang. Sisil, mungkin kerjaan mereka masih banyak. Sinta, mungkin. Oh iya, kalian sudah mempacking pakaian kalian? Anggun, baru aja selesai. Sisil, gue juga baru selesai. Sinta, kuis gue pengen makan sate kambing nih. Anggun, suruh Aldi beliin pas dia pulang nanti. Sinta, baby gue pengennya kalian berdua yang beliin. Anggun, apa? Sisil, ini gak akal-akalan lo aja kan? Sinta, enggak Sisil, ini beneran kemauan baby gue, mau ya? Ya, Sisil, iya deh. Sinta, asik. Chat pun berakhir. Anggun mengambil jaket dan memakainya. Karena udara malam ini cukup dingin, Anggun pun keluar dari kamarnya dan berjalan menuruni tangga. Big, aku mau keluar nemenin Sinta beli sate kambing, ucap Anggun. Iya Non, hati-hati di jalan. Makasih Big. Aku pergi dulu Big, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anggun keluar dari rumahnya dan pergi ke rumah Sinta. Sampai di pintu gerbang Anggun kaget karena Sinta dan Sisil sudah berada di depan pintu gerbang. Anggun pun masuk ke dalam mobil. Setelah Anggun naik, Sisil melajukan mobilnya meninggalkan rumah Anggun. Setelah menempuh perjalanan selama 10 menit, mereka pun sampai di warung sate kambing. Ketiga cewek cantik itu pun turun dari mobil. Mereka berjalan dan masuk ke dalam warung. Mereka memesan sate kambingnya, Anggun dan Sisil hanya memesan 10 tusuk. Sedangkan Sinta memesan 20 tusuk. Lo yakin bisa ngabisin 20 tusuk sate? Tanya Sisil. Yakin dong, jawab Sisil. Mereka mengobrol ringan dan sesekali bercanda. Setelah menunggu selama 15 menit pesanan mereka pun datang. Ketiga cewek cantik itu pun mulai menyantap sate kambing yang ada di depan mereka. Fandi baru nyampe di rumahnya. Fandi langsung menuju ke kamarnya untuk membersihkan diri. Sampai di depan pintu kamarnya, Fandi melihat lampu kamarnya tidak menyala. Itu tandanya istrinya sudah tidur. Fandi membuka pintu kamarnya dengan sangat pelan. Saat pintu sudah terbuka, Fandi masuk ke dalam kamar. Fandi tidak menemukan sang istri di tempat tidur. Fandi bergegas turun ke bawah. Fandi berlari menuruni anak tangga. Big, Bibik, teriak Fandi. Big Mirna yang mendengar teriakan tuannya langsung menghentikan pekerjaannya dan cepat menemui tuannya. Ada apa tuan? Ucap Mirna. Bibik lihat istri saya nggak? Tanya Fandi. Nona pergi keluar tuan, jawab Big Mirna. Keluar? Iya tuan, Nona pergi bersama kedua sahabatnya. Udah lama mereka perginya? Tanya dia lagi.
Sudah lumayan lama sih Tuan. Fandi melangkahkan kakinya menuju kamar. Sampai di kamar, Fandi mencari HP-nya. Setelah HP-nya ketemu, Fandi mencoba menghubungi sang istri. Sial, HP gue mati lagi, umpat Fandi. Fandi mengecas baterai HP-nya. Sambil menunggu baterainya terisi, Fandi melangkahkan kakinya menuju kamar mandi dan membersihkan dirinya. Selesai mandi, Fandi memakai pakaiannya. Setelah itu Fandi menghidupkan HP-nya yang dia cas tadi. Fandi menghubungi nomor sang istri. Halo, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam sayang. Kamu lagi di mana? Mas udah pulang? Anggun balik bertanya. Sudah, kamu belum jawab pertanyaan Mas tadi sayang. Aku lagi di luar Mas, makan sate kambing sama Sinta dan juga Sisil. Cepat pulang, Mas tunggu di rumah. Iya Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panggilan pun berakhir. Setelah menerima telepon dari sang suami, Anggun pun memberitahu Sinta dan Sisil kalau suami mereka sudah pulang. Mereka pun memesan sate buat suami mereka. Setelah semuanya selesai, Anggun membayar semua pesanan mereka. Ketiga cewek cantik itu pun masuk ke dalam mobil. Mobil yang dikendarai Sisil pun sampai di pintu gerbang rumah Anggun. Sisil membunyikan klakson mobilnya. Satpam pun segera membukakan pintu gerbang. Setelah mengantarkan Anggun ke rumahnya, Sisil pun pamit langsung pulang, karena suaminya juga sudah menunggu di rumah. Kita balik dulu ya Anggun, ucap Sinta dan Sisil. Oke, hati-hati, ucap Anggun. Setelah mobil Sisil tidak terlihat lagi, barulah Anggun masuk ke dalam rumahnya. Sebelum Anggun membuka pintunya, Fandi sudah lebih dulu membukakan pintu untuk sang istri. Mas, kaget Anggun. Fandi tersenyum kepada istrinya. Yuk masuk, di luar dingin, ucap Fandi. Mereka pun masuk ke dalam rumah. Setelah masuk ke dalam rumah, Anggun langsung menuju dapur. Anggun mengambil piring dan menaruh sate yang dia beli tadi ke dalam piring. Anggun meletakkan sate tadi di atas meja makan. Anggun membawa suaminya menuju meja makan. Sate untuk siapa ini sayang? Tanya Fandi. Untuk Mas, jawab Anggun. Makasih ya sayang. Anggun menganggukkan kepalanya. Fandi menikmati sate yang dibelikan istrinya tadi. Tak berapa lama sate itu pun sudah berpindah ke perut Fandi. Selesai makan sate, Anggun dan suaminya memutuskan untuk tidur, karena besok pagi mereka akan berangkat ke puncak. Chapter 145. Pagi hari Anggun sudah sibuk memasak dibantu sama Big Mirna. Anggun masak sangat banyak, karena teman-temannya akan sarapan di rumahnya. Akhirnya selesai juga. Big tolong tata di atas meja ya, Anggun mau ke kamar dulu. Baik Non. Anggun berlalu pergi meninggalkan Big Mirna. Anggun berjalan menaiki tangga menuju kamarnya. Anggun masuk ke dalam kamar dan melihat suaminya masih asik dengan mimpinya. Anggun berjalan ke kamar mandi, dan membersihkan dirinya. Selesai mandi, Anggun memakai pakaiannya. Setelah itu Anggun membangunkan sang suami. Mas, bangun. Tidak ada jawaban dari sang suami. Anggun mulai mencium kening, mata, hidung, pipi dan terakhir di bibir sang suami. Fandi membuka matanya. Fandi tersenyum karena mendapatkan ciuman yang bertubi-tubi dari sang istri. Karena jarang istrinya mau membangunkannya dengan cara seperti itu. Jadi nggak salah kalau Fandi berpura-pura tidur dari tadi. Buruan mandi. Mandiin dong sayang. Aku udah siap mandi Mas. Nggak apa-apa mandi lagi, ya. Bener ya, cuma mandi aja. Bener sayang. Belum sempat Anggun menjawab, Fandi sudah menggendong istrinya ke kamar mandi. Sampai di kamar mandi, Fandi membantu membuka pakaian istrinya. Acara mandi yang seharusnya cuma sebentar, berubah menjadi 1 jam. Bilangnya cuma mandi doang, tapi nyatanya ngambil kesempatan, gerutu Anggun. Kan mandi juga namanya sayang, bedanya cuma di durasinya aja.
Dasar suami Sum. Tapi kamu suka kan? Buktinya kamu Mendes sangat merdu tadi. Enggak. Anggun pun pergi meninggalkan suaminya yang Sum itu. Anggun berjalan menuruni tangga dengan kesalnya. Tawa Fandi pun pecah, dia sangat senang karena bisa mengerjai sang istri. Hasrat yang dia tahan dari semalam akhirnya tersalurkan juga. Lucu banget sih kamu sayang. Fandi pun menyusul sang istri yang sudah pergi dari tadi. Anggun menunggu sahabatnya di ruang tamu, Fandi duduk di samping sang istri. Tak berapa lama para sahabatnya pun datang. Assalamualaikum, ucap Aldi, Sinta, Gio dan Sisil. Waalaikumsalam, jawab Anggun dan Fandi. Anggun mengajak sahabatnya masuk. Mereka duduk di sofa ruang tamu. Lo kenapa Anggun? Kayak kesal gitu? Tanya Sinta. Biasa Hani, singa jantannya pasti membuat ulah lagi, jawab Aldi. Sontak Sinta dan Sisil menatap tajam Fandi. Kenapa kalian liatin gue kayak gitu, kata Fandi. Lo apain sahabat kita? Tanya Sisil. Enggak gue apa-apain kok, malahan gue bikin enak, jawab Fandi. Aldi menggelengkan kepalanya mendengar jawaban Fandi tadi. Sarapan dulu yuk, tawar Anggun. Mereka langsung menuju meja makan. Di meja makan sudah tersedia berbagai macam-macam lauk dan sayuran. Ini semua lo yang masak Gun? Tanya Sinta. Berdua sama Big Mirna, jawab Anggun. Para istri melayani suami mereka masing-masing. Para istri melayani suami mereka dengan telaten, mulai dari mengambilkan nasi, lauk dan air minum. Mereka pun menikmati sarapan mereka dengan hikmat. Tak berapa lama semua masakan yang ada di meja sudah berpindah ke dalam perut mereka. Selesai makan, para istri membawa piring kotor ke dapur dan mencuci bersih semuanya. Para suami duduk santai di sofa ruang tamu. Mereka istirahat sebentar, sebelum berangkat ke puncak. Lo mau bawa buah nggak Al? Tanya Fandi. Boleh deh Van, jawab Aldi. Fandi meminta tolong pada Mang Dito untuk memetikan beberapa buah-buah di kebun belakang. Selesai mencuci piring, para istri pun bergabung dengan suami mereka. Anggun duduk agak jauhan dari suaminya. Sayang, kok duduknya jauh gitu sih? Anggun tidak menjawab, karena dia masih kesal dengan suaminya itu. Fandi tahu istrinya masih kesal kepadanya. Fandi menghampiri istrinya. Sayang sudah dong ngambeknya, mas gak kuat dicuekin sama kamu, ucap Fandi sedih. Aldi dan yang lain menahan tawa mereka mendengar ucapan manja Fandi. Bos yang terlihat ganas di luar ternyata mempunyai sisi kekanak-kanakan juga. Janji gak akan ngulangin lagi? Tanya Anggun. Dengan cepat Fandi menganggukkan kepalanya. Anggun tersenyum melihat tingkah suaminya yang kayak anak kecil itu. Anggun mencubit pipi suaminya. Gemesin banget sih kamu mas. Para sahabat Fandi ikut bahagia melihat rumah tangga Fandi yang selalu harmonis, dan mereka berharap hubungan mereka juga akan harmonis seperti Anggun dan Fandi. Mereka asik mengobrol dan sesekali bercanda. Mang Dito datang dengan membawa beberapa jenis buah-buahan yang dia petik dari kebun belakang. Abis panen Mang? Tanya Sinta. Iya non Sinta, jawab Mang Dito. Tolong masukin ke kantong kresek ya Mang, ucap Fandi. Iya Den. Mang Dito pergi ke dapur, sampai di dapur Mang Dito mencari kantong kresek. Setelah ketemu Mang Dito memasukkan semua buah-buahan tadi ke dalam kantong kresek. Selesai memasukkan buah-buahan itu ke dalam kantong kresek, Mang Dito menyerahkan kantong kresek itu kepada adennya. Makasih ya Mang, ucap Fandi. Sama-sama Den. Ada lagi yang Aden butuhkan? Tanya Mang Dito. Nggak ada Mang, jawab Fandi. Kalau gitu saya pamit ke belakang dulu Den. Iya Mang, silakan. Mang Dito pun berlalu dari ruang tamu. Sisil melihat jam tangannya sudah menunjukkan jam 9 pagi. Udah jam 9 nih, berangkat yuk, ajak Sisil. Yuk, jawab yang lain. Fandi dan Aldi membawa kantong kresek isi buah tadi.
Mereka memasukkan semua barang mereka di bagasi mobil. Ya, mereka akan pergi dengan satu mobil saja. Setelah semua barang-barang masuk ke dalam bagasi, mereka pun masuk ke dalam mobil. Pasangan Fandi dan Anggun duduk di kursi penumpang, begitu juga dengan pasangan Sinta dan Aldi. Jadi pasangan Gio dan Sisil duduk di kursi depan. Ya, Gio dapat kursi kemudi dan Sisil duduk di samping suaminya. "Ready guys," ucap Gio. "Ready," jawab semuanya. Mobil pun berangkat meninggalkan kediaman Fandi. Mobil pun melaju dengan mulus di jalan raya. Mereka beruntung karena kendaraan tidak begitu ramai berlalu lalang. Baru 15 menit perjalanan Sinta sudah lapar lagi. Aldi menyuruh Gio mencari minimarket terdekat. Setelah menemukan minimarket, Gio memarkirkan mobilnya di depan minimarket. Sinta dan Aldi turun, langsung masuk ke dalam minimarket. Sinta mengambil snack dan juga beberapa kue serta minuman. Selesai belanja, mereka menuju kasir dan membayar semua belanjaan mereka. Sinta dan Aldi masuk kembali ke dalam mobil. Gio melajukan mobilnya kembali dan melanjutkan perjalanan mereka. Di dalam mobil, Sinta asik memakan snack yang dia beli tadi. Aldi hanya menggelengkan kepalanya melihat nafsu makan istrinya. Tapi Aldi juga bersyukur karena istrinya nggak mual-mual lagi. Mobil yang dikendarai Gio pun sudah masuk ke kawasan puncak. Di sepanjang jalan menuju penginapan, banyak para pedagang menjajakan hasil kebun mereka. Setelah menempuh perjalanan selama 2 jam, akhirnya mereka sampai di penginapan. Gio memarkirkan mobilnya. Setelah mobil terparkir dengan baik, mereka pun turun dari mobil. Anggun sangat takjub melihat pemandangan di tempat mereka menginap. Udaranya sangat sejuk, jauh dari polusi. Anggun tak henti-hentinya memuji kebesaran Sang Pencipta. "Subhanallah, indah banget," ucap Anggun. "Kamu suka sayang?" "Banget mas." Tak jauh berbeda dengan Anggun, Sinta dan Sisil juga takjub melihat keindahan alam yang ada di sana. "Sekarang kita istirahat dulu, nanti sore kita baru jalan-jalan," ucap Fandi. Mereka pun masuk ke dalam kamar mereka masing-masing untuk beristirahat. Karena nanti sore mereka akan pergi jalan-jalan.